出品为敬。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan buat kalian yang pada nanya, Min, kok Renegade Immortal episode sebelumnya pada hilang? pasti nggak baca pengumuman di tab komunitas. Jadi sering-sering baca ya guys, biar nggak ketinggalan info dari Mimin. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 67. Yang mana pada Renegade Immortal episode 67 ini menceritakan Wanglin yang masih mencari harta karun ajaib di alam abadi hujan ini. Dan terlihat Wanglin akan mendapatkan harta karun ajaib yang tak seorang pun bisa menemukannya selain Wanglin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Wanglin kembali ke gerbang abadi dengan langsung mengaktifkan jiwa gentayangan untuk melindungi tubuhnya. Melihat ada kultivator tahap awal formasi jiwa yang terluka pun, para kultivator lain berusaha mencari keuntungan dari Wanglin. Namun mereka langsung diserang oleh jiwa gentayangan yang melindungi tubuh Wanglin, yang membuat kultivator lain langsung mundur karena ketakutan setelah melihat itu. Melihat Wanglin yang terluka, terlihat Suliku tambah panik dibuatnya. Di sini pun Wanglin langsung memulihkan diri karena jiwa primordialnya sudah terluka parah akibat pertarungan kemarin. Tak lama setelah itu, muncullah seseorang dari klan iblis raksasa bertanya kenapa Wanglin bisa sampai begitu menyedihkan seperti ini. Dan menyadari bahwa orang ini berasal dari klan iblis raksasa, Wanglin pun memberitahu bahwa fragmen alam abadi telah runtuh. Mendengar itu pun, orang ini sangat terkejut. Dan dia pun berkata, jika orang yang bisa melarikan diri dari sana, pasti bukanlah orang biasa. Di sini orang tersebut memperkenalkan namanya yang ternyata bernama Jihu, dan langsung bertanya siapa nama Wanglin ini. Dan di sini pun Wanglin masih menggunakan nama Zheng Niu untuk nama samarannya ini. Mendengar itu, Jihu pun tahu jika di planet Suzaku ini, kultivator kuat yang bermarka Zheng berasal dari negara jiwa surgawi saja. Dan melihat Wanglin yang masih muda namun sudah mencapai tahap formasi jiwa, bahkan bisa mengendalikan jiwa gentayangan dari alam kehancuran pun, Jihu yakin jika Wanglin ini pasti murid inti dari negara kultivasi tingkat 5. Maka dari itu pun, Jihu meminta untuk bicara sebentar dengan Wanglin ini. Di sini pun Wanglin langsung menarik lagi jiwa gentayangannya sebagai tanda bahwa Wanglin menyetujui ajakan Jihu tersebut. Dan kemudian pun, Jihu langsung mengeluarkan formasi agar tak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka berdua ini. Setelah itu pun, Jihu langsung berterus terang pada Wanglin dan dia meminta bantuan Wanglin, apalagi mereka berdua sama-sama dari planet Suzaku. Di sini pun Jihu memberikan Wanglin sebuah silip giok agar Wanglin melihatnya sendiri. Yang mana di sini Wanglin melihat fragmen pusat alam abadi hujan tempat peti mati batu giok berada. Di sini Wanglin tak menyangka jika masih ada tempat pusaka seperti ini di alam abadi. Kemudian di sini pun Jihu memberitahu jika tempat itu adalah tempat yang tak sengaja diterobos masuk oleh senior klan iblis raksasa beberapa tahun yang lalu. Yang mana tempat itu dijaga oleh binatang abadi. Dan juga masih ada larangan yang tak terhitung banyaknya. Dan karena sendirian pun, orang itu tak berani gegabah. Maka dari itu pun, orang itu merekam semua dengan pikiran ilahinya. Wanglin pun khawatir jika tempat itu sudah ditemukan oleh orang lain karena kejadian itu sudah bertahun-tahun lamanya. Namun Jihu yakin jika tempat itu tak mungkin ditemukan oleh orang lain. Namun untuk alasannya, Jihu terlihat meminta maaf kepada Wanglin karena dia sedikit tak nyaman untuk mengatakannya. Wanglin pun khawatir jika Jihu ini hanya tertarik dengan jiwa gentayangannya. Karena sebelumnya mereka tak pernah kenal, namun Jihu berani mengajak Wanglin membentuk tim. Di sini Wanglin pun berkata jika hanya mengandalkan mereka berdua saja, takutnya mereka akan sulit untuk masuk ke tempat tersebut. Di sini pun Jihu berkata, jika selain dengan Wanglin, Jihu juga sudah membuat janji dengan seseorang, yang mana jika mereka bertiga pergi bersama, maka keyakinan akan jauh lebih besar.
Dan sampai saatnya, Cihu sendirilah yang akan membagikan harta karun secara sama rata. Kemudian Cihu pun meminta Wang Lin untuk mempertimbangkannya. Dan jika Wang Lin setuju, maka 1 bulan lagi Wang Lin harus datang ke fragmen yang sudah terukir di selip giok tersebut. Dan sebelum pergi, Cihu sangat menantikan partisipasi Wang Lin ini. Di sini pun Wang Lin tak akan mengambil resiko dulu sebelum lukanya pulih seutuhnya. Beberapa hari kemudian pun, Wang Lin terlihat masih belum bisa untuk memurnikan energi abadi tersebut. Dan Wang Lin sadar jika sepertinya dirinya harus menunggu sampai ranah transformasi jiwa dulu baru bisa menggunakan itu. Karena jika memurnikannya lebih awal, malah bisa menjadi racun yang melukai jiwa primordial. Namun Wang Lin masih merasa beruntung karena di perjalanan kali ini dirinya mendapatkan hasil yang banyak. Dan Wang Lin merasakan jika giok abadi itu terbentuk secara alami, yang mana energi alam abadi di atasnya lebih pekat dari kristal yang dimurnikan oleh manusia. Dan benda ini pasti akan bermanfaat setelah Wang Lin berada di atas transformasi jiwa. Namun untuk benda satunya, Wang Lin merasa bahwa benda itu tak tampak seperti senjata abadi jenis pertahanan. Dan di sini pun Wang Lin langsung mencari rahasia pada benda tersebut. Yang mana setelah itu Wang Lin melihat teknik yang sangat ajaib karena benda ini ternyata adalah selip giok kuno yang diukir oleh peri abadi. Di sini terlihat jika Wang Lin langsung mencoba memahami semua kata-kata tersebut ke dalam lautan spiritualnya. Setelah itu muncullah seseorang bernama Tian Bu Shangren dari tulisan-tulisan tersebut. Dan seumur hidupnya, orang ini selalu ingin menciptakan senjata ajaib terkuat di antara langit bumi. Namun sayangnya, musibah itu datang tiba-tiba, yang mana usahanya seumur hidup tak bisa dilanjutkan lagi. Dan dia pun hanya bisa menyegel kereta penembak dewa sepenuhnya saja. Dan di kehidupan mendatang, jika ada orang yang berjodoh dengan selip giok ini, maka Tian Bu Shangren mempersilahkan orang itu untuk pergi mengambil kereta penembak dewa. Di sini Wang Lin merasa bahwa pusaka abadi itu mungkin berada di gua kediaman Tian Bu Shangren. Dan harta karun yang terbuat dari bahan alam abadi tentu saja tak ada bandingannya dengan senjata ajaib alam bawah. Maka dari itu pun, Wang Lin tak akan menyia-nyiakan peluang keberuntungan ini. 10 hari kemudian pun, terlihat Wang Lin sudah berada di fragmen hutan batu alam abadi hujan. Di sini Wang Lin pun sudah mencari semua fragmen alam abadi yang dicatat oleh sekte pedang Daluo. Dan jika gua kediaman itu tak berada dalam jangkauan teleportasi selip giok, maka Wang Lin pun tak tahu harus mencari sampai berapa lama karena alam abadi ini sangat luas. Di sini terlihat ada 2 orang yang sedang bertarung dan salah satunya meminta tolong kepada Wang Lin. Terlihat seorang bernama Sima Yun dari sekte Kuisui planet Suyin pun meminta agar Wang Lin cepat pergi karena masalah ini tak ada hubungannya dengan Wang Lin. Sementara 1 orang lainnya berkata jika Sima Yun ini ingin merebut kristal energi abadi miliknya. Dan jika Wang Lin mau membantunya, maka orang ini akan membagi 2 kristal itu dengan Wang Lin. Namun Sima Yun tak terima karena kristal itu adalah benda yang dia dapatkan susah payah sebelumnya. Di sini orang ini terus meminta bantuan Wang Lin karena mereka berdua sama-sama dari planet Suzaku. Namun Wang Lin menolaknya dan tak ingin terlibat ke dalam urusan mereka berdua ini. Mendengar itu pun, orang ini akan menimpakan masalah kepada Wang Lin saja. Dan dia pun langsung memberikan kristal itu kepada Wang Lin dengan tujuan agar Sima Yun menyerang Wang Lin. Namun karena tak ingin mendapatkan masalah, Wang Lin pun langsung memberikan itu kepada Sima Yun. Dan karena kebaikan Wang Lin, Sima Yun pun memberitahu jika dirinya sudah menjelajahi tempat ini selama beberapa hari dan sudah tak ada lagi energi abadi yang tersisa. Kemudian Sima Yun bertanya apakah Wang Lin punya titik teleportasi lain alam abadi, karena jika punya, maka mereka bisa saling bertukar. Mendengar itu Wang Lin merasa jika mungkin orang ini juga punya selip giok teleportasi yang dikeluarkan oleh sektenya. Dan di sini pun Wang Lin langsung bertanya Sima Yun ingin bertukar apa dengan Wang Lin ini. Setelah Sima Yun mengeluarkan fragmennya, Wang Lin terkejut karena orang ini mempunyai 5 fragmen yang berlokasi di barat. Di sini Sima Yun pun berkata jika di petanya mempunyai 21 titik lokasi, tidak termasuk yang tumpang tindih dengan peta milik Wang Lin. Dan setelah Wang Lin menghapus beberapa di antaranya, Sima Yun pun mengajak Wang Lin untuk barter. Dan tak lama setelah itu pun, mereka berdua langsung bertukar selip giok mereka. Setelah itu pun Sima Yun juga mengundang Wang Lin ke planet Suyun jika ada kesempatan di masa depan. Dan Sima Yun berpamitan karena dirinya ingin mengejar orang tadi. Setelah itu Wang Lin baru mengerti jika sepertinya yang ditulis oleh sekte pedang Daluo mungkin hanya satu sudut di gunung es alam abadi. Tak lama setelah itu pun Wang Lin langsung menuju fragmen gunung harimau alam abadi hujan.
Dan dengan kesadaran ilahinya, Wang Lin mencari satu persatu tempat yang ingin dia tuju. Setelah menemukannya pun Culiku terkejut karena ternyata memang ada gunung berbentuk harimau. Dan dengan cepat pun Wang Lin langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung membuka gerbangnya. Di sini Wang Lin pun sudah sampai di gua kediaman Tian Bo Shangren yang dicari Wang Lin tadi. Perlahan Wang Lin pun masuk, namun Culiku merasa bahwa sia-sia mereka mencarinya karena tempat ini seperti sudah dimasuki orang lain. Kemudian di sini Wang Lin pun langsung mencari ke setiap sudut menggunakan kesadaran ilahinya. Namun karena tak menemukannya, Wang Lin pun langsung mengeluarkan giok tadi. Yang mana giok itu langsung memberitahu jika kereta penembak dewa tersegel di ruang batu ke-10. Mendengar itu Wang Lin kebingungan karena tempat ini jelas-jelas hanya mempunyai 9 ruang saja. Di sini Tian Bo Shangren hanya berkata jika Wang Lin bisa melihat terangnya matahari, maka Wang Lin tak akan menyesal. Karena kereta penembak dewa adalah karya terbesar dalam hidup Tian Bo Shangren. Di sini pun terlihat tempat bergetar dan Wang Lin tenggelam ke dalam tanah di gua ini. Kemudian terlihat giok tersebut langsung menempel ke sebuah gerbang dan ternyata giok tersebut berfungsi sebagai kunci ruang ke-10. Di sini Wang Lin masuk dengan sangat hati-hati karena Wang Lin tak tahu ada mekanisme misterius seperti apa lagi di dalam gua ini. Dan tak lama setelah itu pun Wang Lin menemukan kereta penembak dewa yang dimaksud, yang mana bentuknya sangat gagah menyerupai binatang ilahi dan nyata seperti hidup. Saat Wang Lin akan maju pun terlihat binatang bernama Fei yang adalah jiwa binatang kereta penembak dewa maju berusaha menyerang. Di sini Wang Lin merasakan tekanan yang sangat kuat karena bahkan hanya jiwa binatang yang terkecil saja lebih kuat dari naga liar berkepala 9 di lautan kesadaran dewa kuno. Maka dari itu Wang Lin tak heran meski nama binatang ini tak tercatat dalam plat besi, namun secara khusus disebutkan bahwa binatang ini dikunci oleh rantai jiwa dan tak bisa lepas dari 3 kaki. Di sini Wang Lin sadar jika dengan kultivasinya yang hanya di formasi jiwa, Wang Lin tak akan bisa untuk menggunakan kereta penembak dewa ini. Dan Wang Lin pun hanya bisa membiarkan para binatang ini tertidur lelap untuk sementara waktu dulu. Wang Lin juga yakin jika Tian Bo Shangren tak menyangka jika benda buatannya itu akan jatuh ke tangan seorang kultivator yang hanya berada di ranah formasi jiwa seperti Wang Lin. Kemudian Wang Lin pun langsung memasang larangan agar para binatang itu masuk kembali dan agar Wang Lin bisa mengambil harta tersebut. Di sini Wang Lin mengakui jika benda ini memanglah sebuah mahakarya, karena ternyata sepenuhnya didukung oleh jiwa binatang yang kekuatannya pasti tak akan mengecewakan Wang Lin. Di sini Wang Lin melihat binatang paling kecil dan merasa jika gelang pengendali bisa menundukkannya. Namun tanpa kereta penembak dewa sebagai penghalang, Wang Lin tak tahu apakah dirinya bisa menahan itu. Wang Lin juga merasa jika perjalanan ke alam abadi ini hasilnya sangat melimpah, namun resikonya juga sangat besar. Yang mana jika Wang Lin ceroboh saat fragmen itu runtuh, khawatirnya sekarang Wang Lin sudah binasa. Di sini Wang Lin pun berpikir untuk mempertimbangkan undangan dari Cihu tadi secara matang. Sebab selain 3 pedang abadi, sejumlah besar baju giok abadi tersebut sangat penting untuk masa depan Wang Lin dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Dan asalkan kultivasi Wang Lin bisa mencapai tahap transformasi jiwa, maka Situnan akan bisa dibangunkan. Dan rumput abadi di kolam itu juga masih bisa dibawa kembali untuk Limuan. Tak lama setelah itu pun, terlihat pintu masuk ke tempat aliran dingin alam abadi hujan terbuka. Cihu yang sudah menunggu pun tahu ada yang datang, namun tak tahu siapa yang datang di antara 2 orang yang sudah diundangnya itu. Dan ternyata yang datang ini adalah Hongdi. Di sini Hongdi berkata jika masalah ini tak akan berakhir dengan baik jika apa yang dikatakan Cihu adalah palsu. Cihu pun meminta Hongdi tak khawatir karena slip giok tersebut ditulis sendiri oleh pendiri klan iblis raksasa. Di sini Cihu memberitahu jika dari planet Suzaku, klan-klan yang dalam negara kultivasi hanya ada klan mereka berdua, yang mana leluhur Cihu dan guru Hongdi adalah teman serta keluarga. Mendengar itu pun Hongdi langsung setuju untuk ikut bersama Cihu. Namun di sini Hongdi ingin meminta peti mati batu giok yang akan mereka cari tersebut. Cihu pun berkata jika dirinya tak bisa menjanjikan itu, karena selain mereka berdua masih ada 1 orang lagi yang akan ikut. Dan Cihu sudah berjanji pada orang itu jika harta karun ini akan dibagi secara adil dan sama rata. Dan sebagai pemimpin muda suku klan iblis raksasa, Cihu akan menepati janjinya.
Terlihat Hongdi pun bertanya siapa orang tersebut, dan Jiho berkata jika orang itu adalah Zheng Liu, yang mana orang itu sama seperti mereka berdua yang datang dari planet Suzaku. Tak lama setelah itu pun Wang Lin juga sampai di tempat ini. Namun dengan cepat Hongdi langsung berusaha menyerang Wang Lin tersebut. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 67 ini. Pasti Wang Lin akan lebih OP parah ya kan setelah mendapatkan semua harta ajaib ini. Dan apakah akan terjadi pertarungan lagi antara Wang Lin dan Hongdi? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 68. Akhir kata, tetap semangat dan doain biar channel ini tetap aman sentosa. Dan see you next episode.